Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembagian bilangan bulat. Kalian bisa membuka halaman 43. Tahukah kalian pembagian adalah pengurangan berulang? Perhatikan contoh di bawah ini. Sekolah Dasar Sukamaju akan membagikan 6 tas kepada 3 siswa berprestasi. Masing-masing siswa mendapatkan bagian sama banyak. Berapa tas yang diterima oleh masing-masing siswa? Kalian bisa membuka halaman 44. Perhatikan cara penyelesaiannya. Banyak tas yang diterima setiap siswa berprestasi, yaitu 6 dibagi 3 sama dengan, ini menggunakan cara pembagian pengurangan berulang, yaitu 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jawabannya adalah 2. Kenapa bisa 2? Karena angka 3-nya itu ada 2, jadi jawabnya 2. Kenapa dikurangi 3? Karena 6 dibagi 3, maka 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Selanjutnya perhatikan contoh 1.29 halaman 45 di buku matematika ya. Berapa hasil pembagian dari 10 dibagi 2? Nah, penyelesaiannya 10 dibagi 2 itu sama dengan menggunakan pola pengurangan berulang. 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, sampai hasilnya 0. Nah, kita hitung angka 2-nya itu ada berapa? Nah, di situ angka 2-nya ada 5. Jadi, hasilnya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian kalian buka buku matematika halaman 46. Perhatikan contoh 1.32. Berapa hasil pembagian dari 9 dibagi negatif 3? Perhatikan polanya. Itu mulai dari negatif 9 ya. Kenapa mulai dari negatif 9? Karena soalnya 9 dibagi negatif 3. Maka kita mulai dari negatif 9. Kemudian ke bawah polanya itu selisih 3 sampai ke angka 9 ya. Karena yang dicari 9 dibagi negatif 3. Jadi sampai ke angka 9 dibagi negatif 3 maka hasilnya negatif 3. Setelah melihat beberapa soal tadi, ada cara lain menggunakan rumus pembagian bilangan bulat, yaitu positif dibagi positif sama dengan positif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif, atau negatif dibagi positif sama dengan negatif, kemudian negatif dibagi negatif sama dengan positif. Berikut contohnya. Contoh untuk positif dibagi positif sama dengan positif, yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 3. 6 positif, 3 positif, maka hasilnya positif. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu positif dibagi negatif sama dengan negatif, atau negatif dibagi positif sama dengan negatif. Contoh negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Perhatikan pola tersebut. Itu mulai di angka dari angka 8. Karena soalnya negatif 8 maka kita mulai dari angka 8. Kemudian di bawah angka 8 ada angka 4, 0, negatif 4, negatif 8. Nah itu dari mana? Itu dari angka 4 selisih 4. Kenapa selisih 4? Karena dibagi 4, jadi 8 dikurangi 4, 4 dikurangi 4, 0, dan seterusnya sampai menemukan negatif 8. Kemudian negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Selanjutnya yang ketiga yaitu negatif dibagi negatif sama dengan positif. Contohnya negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3. Nah negatif 15 dibagi negatif 5 itu menggunakan pola pengurangan berulang. Perhatikan. Negatif 15 dikurangi negatif 5 dikurangi negatif 5 dikurangi negatif 5 sampai menemukan 0. Nah hasilnya 3 dari mana? Hasilnya 3 dari negatif 5. Negatif 5-nya itu ada 3. Maka negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3.
Kemudian, pembagian pada bilangan bulat apakah bersifat komutatif dan asosiatif? Perhatikan. 12 dibagi 3 apakah sama dengan 13 dibagi 12? Mari kita hitung. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 3 dibagi 12 sama dengan 0,25. Jadi hasilnya tidak sama. Maka 12 dibagi 3 tidak sama dengan 3 dibagi 12. Kesimpulannya, maka pembagian tidak bersifat komutatif. Selanjutnya, apakah pembagian bilangan bulat bersifat asosiatif? Mari kita lihat. 12 dibagi dalam kurung 6 dibagi 2, apakah sama dengan dalam kurung 12 dibagi 6 dibagi 2? Mari kita hitung. 12 dibagi dalam kurung 6 dibagi 2 sama dengan 4. Dalam kurung 12 dibagi 6 dibagi 2 sama dengan 1. Hasilnya tidak sama. Jadi 12 dibagi dalam kurung 6 dibagi 2 tidak sama dengan dalam kurung 12 dibagi 6 dibagi 2. Kesimpulannya, pembagian bilangan bulat tidak bersifat asosiatif. Anak-anakku, tahukah kalian apabila dalam operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka pengerjaannya yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya negatif 8 dikali dalam kurung 10 ditambah 20. Jadi yang dikerjakan dulu yang di dalam kurung yaitu 10 ditambah 20. Jadi negatif 8 dikali 30 sama dengan negatif 240. 30-nya dari mana? Dari hasil di dalam kurung itu 10 ditambah 20. Jadi Bu Guru ulangi lagi ya, jika ada soal yang ada tanda dalam kurung maka itu harus dikerjakan dulu. Baik anak-anakku, selanjutnya apabila tidak terdapat tanda kurung pada operasi campuran bilangan bulat, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat tingkatannya. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Contoh 100 ditambah 50 dikurangi 40. Jadi yang dikerjakan yang sebelah kiri dulu karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kuatnya. Jadi yang dikerjakan dulu 100 ditambah 50 sama dengan 150. Kemudian dikurangi 40 sama dengan 110. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian sama kuat tingkatannya. Artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya 10 dibagi 5 dikali 4. Karena itu pembagian dan perkalian sama kuat, berarti yang dikerjakan dulu yang pembagian dulu karena sebelah kiri. Jadi 10 dibagi 5 dulu yang dikerjakan. 10 bagi 5 itu 2. Terus kemudian dikali 4 sama dengan 8. Kemudian yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat tingkatannya dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Dahulukan operasi perkalian dan pembagian sebelum operasi penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, 10 ditambah 5 kali 4 dikurangi 15. Karena perkalian itu lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan, maka yang dikerjakan dulu yang perkalian. Jadi 5 kali 4 yang dikerjakan dulu. 5 kali 4 itu 20. Kemudian 10 ditambahkan 20 jadi 30. Kemudian dikurangi 15 jadi 15. Selanjutnya contoh soal cerita. Meli membeli 250 buah jeruk. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Jika berat satu jeruk 200 gram, berapa kilogram buah jeruk dalam satu kantong plastik? Penyelesaiannya adalah 250 dibagi 10. Kemudian dikalikan 200. Kenapa dibagi 10? Karena jeruk itu dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Kemudian kenapa dikali 200? Karena setiap satu jeruknya itu 200 gram. Meli membeli 250, maka dikalikan 200. Jadi 250 dibagi 10 dulu.
Karena pembagian dan perkalian itu sama kuat, maka yang dikerjakan dulu sebelah kiri. 250 dibagi 10 dulu, hasilnya 25. Kemudian dikalikan 200, hasilnya 5.000. Selanjutnya, ayo mencoba. Nah, hari ini kalian mencoba latihan ada 5 soal. Kalian bisa buka buku halaman 49. Dikerjakan di kertas ya. Hari ini pembelajarannya sampai di sini dulu. Semoga kalian jelas dan paham ya. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.